Selamat malam saudara, kelompok masyarakat sipil meminta penundaan penerapan revisi Undang-Undang KUHP karena khawatir kesewenang-wenangan saat warga berhadapan dengan hukum. Namun DPR dan pemerintah menilai KUHP baru ini justru melindungi dan menjamin perlindungan terhadap warga. Langkah apa yang harus diterapkan atau dilakukan merespons penolakan RUU KUHP ini? Kami juga akan menyoroti misteri kematian dosen Universitas 17 Agustus Semarang, Jawa Tengah. Keberadaan sosok perwira polisi yang menemukan jenazah menjadi tanda tanya. Hari ini 22 November 2025, saya Tifal Solesa, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Kita ke ragam peristiwa, saudara. Dua karyawan rumah makan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menjadi korban pembegalan sekelompok orang tak dikenal Jumat malam. Peristiwa itu terekam kamera pemantau. Aksi pembegalan terekam di Jalan Panjang Cidodol, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Total 6 pelaku datang menggunakan 3 unit sepeda motor dan sempat mengancam korban menggunakan senjata tajam. Korban yang baru selesai bekerja mengaku ancaman berasal dari 3 pelaku yang menodongkan senjata yang dibawanya. Telepon genggam yang tengah dipegang korban langsung direbut para pelaku. Yang bawa motor itu berarti 3 orang, motornya 3 orang, yang ngancem 3 orang juga bawa parang semua. Itu Total berarti 6 orang. Dia itu ngambil apa sih bang? Itu berarti ngambil cuma ya begal HP gitu. Main HP dipaksa diambil terus ditodong di sini di depan. Warga Galbanteng iki, Pak. Ki. Jipuk peda arek-arek bolong do jagung iki. Pada kasus lainnya, persisnya di Jember, Jawa Timur, seorang pencuri sepeda motor milik petani yang terparkir di pinggir sawah ditangkap. Pelaku sempat dihakimi warga sebelum polisi tiba dan menangkap pelaku dan dibawa ke Mapolsek. Meski tertangkap basah, pelaku tetap mengelak dan tidak mengaku mencuri. Pelaku mencuri sepeda yang terparkir di pinggir sawah bermodalkan belasan kunci sepeda motor yang didapat dari Pasar Loak sejak sebulan terakhir. Jadi dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di area persawahan Dusun Demangan, Desa Kasilir yang berhasil diamankan oleh warga yang selanjutnya kita bawa ke Mako Polsek Puluhan. Atau pelaku memang benar spesialis curanmor dan dulu pernah residivis kasus yang sama. Kami ajak Anda ke Lumajang, Jawa Timur. Letusan sekunder atau erupsi kecil Gunung Semeru kembali terjadi Sabtu siang. Proses pembersihan lumpur yang menutupi jembatan sempat terganggu karena asap tebal yang menutupi jembatan. Proses pembersihan lumpur di Jembatan Curah Koboan, Desa Sumberwuluh, Lumajang masih terus dilakukan petugas Balai Besar Pelaksanaan Jalan Jawa Bali bersama Damkar Kabupaten Lumajang. Asap putih tebal sempat menutupi jembatan sehingga petugas menghentikan sementara aktivitas mereka dan meminta pengguna jalan untuk berhenti. Sistem buka tutup jalan di jalur selatan penghubung Lumajang Malang juga diterapkan untuk menjaga kenyamanan pengguna jalan. Jadi memang kita lakukan pembersihan secara intens kaitannya dengan lumpur maupun hujan yang seringkali datang secara tiba-tiba. Namun hal ini terkendala dengan letusan sekunder yang tiba-tiba datang. Jadi kita harus tetap waspada sambil tetap kita memperhatikan keselamatan pekerja maupun juga kenyamanan pengguna jalan. Lahar dingin Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur meluncur membawa endapan material vulkanik panas menyebabkan satu dusun terisolasi. Video amatir ini merekam warga Desa Jugosri, Lumajang, Jawa Timur saat melintasi Sungai Regoyo. Sejumlah warga membantu menyusul informasi turunnya lahar dingin dengan endapan panas. Tak lama kemudian, kepulan asap putih dari kejauhan terlihat jelas menuju jembatan Limpas yang baru saja selesai dinormalisasi.
Endapan material panas ini meluncur deras di sepanjang Sungai Regoyo hingga menutupi jembatan. Akibatnya warga satu dusun di Desa Jugosari terisolasi. Jembatan limpas ini merupakan akses satu-satunya warga dusun Sumber Langsep untuk beraktivitas sebab di sebelah selatannya merupakan pegunungan. Kita beranjak ke topik lain, Saudara. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mulai menginvestigasi kecelakaan pesawat yang mendarat darurat di tengah sawah di Karawang, Jawa Barat. Tim KNKT bersama tim Kementerian Perhubungan memeriksa secara detail seluruh bagian pesawat Bro Skydive Indonesia dengan nomor registrasi PKWMP, mulai dari badan pesawat, ruang kemudi hingga bagian mesin. Pemeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan data dari pesawat untuk kemudian diolah dan disimpulkan guna mengungkap penyebab kecelakaan. Sebelumnya, sebuah pesawat milik Bro Skydive Indonesia dengan nomor registrasi PKWMP jatuh di Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulai, Karawang, Jawa Barat, Jumat sore. Pesawat yang terbang dari Tangerang menuju Cirebon ini membawa 5 orang, yakni 3 penumpang, seorang pilot dan seorang kopilot. Seluruh awak dinyatakan selamat. Menurut warga sekitar, mereka melihat pesawat mengalami gangguan sebelum jatuh di area terbuka persawahan. Kita bergeser ke wilayah Indonesia Timur. Seorang ibu bersama bayi yang masih dalam kandungan meninggal dunia diduga usai ditolak 4 rumah sakit di Jayapura, Papua. Atas insiden ini, Gubernur Papua memerintahkan mencopot tenaga medis yang menolak pasien. Dari keterangan keluarga saat di rumah sakit pertama, pasien bernama Irene Sokoy tidak dapat dilayani dengan alasan tidak ada dokter, serta kondisi berat bayi yang mengharuskannya operasi sehingga dirujuk ke rumah sakit lain. Hingga di rumah sakit keempat, pihak rumah sakit meminta keluarga menyediakan uang muka sebesar 4 juta rupiah untuk persalinan di kamar VIP karena kamar untuk BPJS sudah penuh. Sang suami mengaku awalnya mendaftar melalui fasilitas BPJS dan tidak memiliki cukup uang. Karena tidak sanggup, keluarga kemudian membawa Irene ke RSUD Jayapura. Nah, dalam perjalanan ke RSUD Jayapura, Irene meninggal bersama bayi dalam kandungan. Hingga berita ini diturunkan, kami sedang berupaya meminta penjelasan dari pihak rumah sakit terkait. Kalau BPJS kan ada ruangan-ruangan untuk BPJS. Karena memang dia penuh sekali, jadi dia bilang yang ada tuh VIP saja. 3-4 juta kamu bayar dulu. Nah, ketemu bayar itu belum tentu juga ada dokter. Makanya Tom bingung, nanti kalian masuk sesaknya ini bagaimana? Jangan juga harus operasi cepat. Itu jadi sudah ketemu karena takut nampaknya sudah sesak. Jadi mau lari lagi ke dok 2. Nah, tadi yang Bapak bilang sama, turun tanyakan sekalian itu kenapa sudah. Jadi suster bilang karena mungkin ke sana jauh, takut juga atau putar balik ya sudah memang sudah. Gubernur Papua Matius Fakiri mengaku geram dengan peristiwa penolakan pasien oleh pihak rumah sakit. Gubernur menegaskan seluruh rumah sakit maupun puskesmas di Papua tidak boleh menolak pasien dengan alasan apapun. Selain akan mengevaluasi, Matius mengancam akan mencopot tenaga medis yang menolak pasien. Jadi yang perawatan kesehatan saya sudah ingatkan, mau kau di kabupaten kota di mana puskesmas tidak ada lagi menolak pasien. Ini tidak bisa tawar-menawar kata gubernur itu. Dan rupanya kan sudah ada aturan di undang-undang kalau saya nggak salah. Pak Menteri juga ngomong yang sama. Kalau masih ada lagi yang tolak, itu saya pasti akan copot dia dari rumah sakit. Setelah ini nanti kita akan evaluasi secara matang dok 2 rumah sakit jiwa, baru saya ke kabupaten kota. Semua nanti bagian akan saya sidak. Kelompok masyarakat sipil meminta penundaan atas penerapan revisi KUHP karena khawatir kesewenang-wenangan saat warga berhadapan dengan hukum. Namun, DPR dan pemerintah menilai KUHP baru ini justru melindungi dan menjamin perlindungan terhadap warga. Kami diskusikan ini sebentar lagi.
Polemik masih menyertai pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP oleh DPR. Sejumlah kelompok masyarakat sipil mengkhawatirkan KUHAP baru sebagai panduan warga berhadapan dengan hukum justru berpeluang membuat penegak hukum berbuat sewenang-wenang. Desakan untuk meminta penundaan pemberlakuan KUHAP pun mengemuka. Kami gitu ya masyarakat sipil, koalisi pemberontakan KUHAP juga sudah memetakan, kita menemukan so far sejauh ini dan masih akan terus berkembang ada 48 masalah KUHAP yang sekarang, dan kita juga sudah menemukan beberapa diantaranya teknis. Makanya kita mendorong untuk penundaan keberlakuan KUHAP yang harus dilakukan karena persiapan 5 minggu itu sama sekali tidak relevan dan KUHP baru bisa dilaksanakan tanpa adanya KUHAP. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan tidak ada pasal bermasalah dalam KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Menurut Supratman, seluruh proses penyusunan regulasi baik KUHP dan KUHAP diarahkan untuk memperkuat perlindungan hukum serta hak asasi manusia. Supratman menambahkan, KUHAP baru dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi semua pihak yang berhadapan dengan hukum. Secara umum, KUHAP yang baru kemarin kita sahkan, intinya 2. 1, komitmen perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebuah reformasi yang kita lakukan. Tujuannya adalah, tapi yang paling inti, KUHAP ini itu sejalan dengan KUHP kita, yakni restoratif justice. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkap, KUHAP baru melindungi warga negara dari penyiksaan selama dalam proses hukum. Menurut KUHAP baru, dalam pemeriksaan harus ada kamera pemantau. Hal baru lainnya di KUHAP baru menyebut seseorang bisa didampingi advokat, bahkan sejak belum berstatus saksi. Advokat juga bisa menyampaikan keberatan terhadap proses hukum yang dijalani kliennya. Secara spesifik ya mengatur larangan atau perlindungan warga negara dari penyiksaan, yang mana di KUHAP yang lama nggak ada sama sekali ya. Jadi kita bayangkan kalau KUHAP lama terus berlangsung hingga saat ini, tiap hari akan ada korban. Nah di KUHAP yang baru, seseorang sejak awal bisa didampingi oleh advokat, bahkan ketika belum berstatus sebagai saksi, baru pemberi keterangan pun sudah bisa didampingi oleh advokat. Nah di KUHAP lama juga aturannya, seorang advokat itu hanya bisa duduk, mencatat dan mendengar, nggak bisa debat, nggak bisa berargumentasi. Sementara di KUHAP baru, advokat bisa menyampaikan keberatan dan keberatannya itu harus diakomodir dalam BAP. Sejak awal, proses penyusunan RUU KUHAP tidak luput dari tekanan publik. Kini publik berharap kepastian hukum dapat secara serius menjamin keadilan, melindungi hak warga, dan membatasi kekuasaan negara. Tim Liputan, Kompas TV. Desakan untuk menunda penerapan KUHAP baru mengemuka. Tapi bagaimana mekanismenya? Kita akan bahas ini bersama Deputi Direktur Institute for Criminal and Justice Reform ICJR Maidina Rahmawati. Mbak Mai, selamat malam, apa kabar? Selamat malam Mas, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Perlu dipahami juga saudara, kami sudah mengupayakan untuk mengundang perwakilan pemerintah hingga DPR RI persisnya dari Komisi 3. Namun hingga dialog ini mengudara belum ada yang mengonfirmasi atau bersedia untuk ikut dalam diskusi kami kali ini. Mbak Mei, begini, kalau tadi di konferensi pers teman-teman dari koalisi di YLBHI, saya juga melihat di situ teman-teman mengharapkan ada penundaan di situ, tapi mekanisme penundaan ini dalam bentuk apa? Ya, baik. Terima kasih Mas. Nah, terkait dengan mekanisme penundaan sendiri yang kami dorong adalah untuk Presiden Prabowo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang mana ini Presiden Prabowo bisa menyuarakan untuk menunda keberlakuan dari KUHAP dan membahas ulang KUHAP. Nah, ini sendiri sebenarnya di penundaan keberlakuan undang-undang itu pernah dilakukan, ada presidennya yang terjadi di Indonesia gitu. Misalnya waktu tahun 2005 di mana Presiden pernah menerbitkan Perpu terkait dengan penundaan keberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial. Lalu kemudian juga Undang-Undang Perikanan di tahun 2004 juga pernah ditunda karena ketidaksiapan kewenangan pemahaman aparat
penegak hukum, utamanya pengadilan negeri, lalu kemudian ada sarana prasarana, sumber daya manusia, dan penunjang lingkup pemerintahan lainnya untuk penerapan si undang-undang perikanan. Lalu kemudian yang lebih lama lagi tahun 92 pernah juga dilakukan penundaan keberlakuan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mana pemerintah mengakui bahwa pelaksanaan undang-undang itu memerlukan persiapan, pemahaman, kesiapan baik di lingkungan aparatur pemerintahnya dan maupun masyarakat umum, sehingga ditunda waktu itu keberlakuannya. Oke. Jadi apa memetakan ada 4 perpu yang pernah diterbitkan dalam rangka menunda keberlakuan undang-undang, dan salah satu materi yang selalu di-highlight adalah soal kesiapan infrastruktur dan pemahaman publik termasuk juga aparat memahami substansi undang-undang tersebut. Oke, dan dasarnya karena teman-teman menilai ada 48 poin yang bermasalah di KUHP baru ini. Benang merahnya dari 48 itu apa, Mbak? Sebenarnya jadi terkait dengan substansinya memang kami menemukan ada 48 substansi bermasalah terkait dengan RUU-KUHP, tapi itu masih akan berkembang karena pembacaannya masih akan dilakukan terkait dengan pembacaan kritisnya. Tapi di satu sisi adalah kami meng-highlight bahwa KUHP ini sangat administrasi, respon terhadap administrasinya sangat banyak gitu. Misalnya saya meng-highlight penangkapan, penahanan itu harus dilakukan dengan surat perintah, penahanan juga harus dilakukan dengan surat perintah, nomor pasalnya akan berubah, berarti template-template seluruh dokumen-dokumen penegakan hukum itu akan berubah, tidak hanya di penyidikan, tapi di penuntutan, termasuk juga di persidangan. Dan selain itu juga bahwa RKUHP sendiri pun juga mengamanatkan ada 25 peraturan pemerintah, 1 undang-undang, 1 perma, dan 1 perpres untuk menjalankan si RKUHP. Dan saat ini pun sosialisasinya belum dilakukan. Tadi saya baru lihat banget gitu ya bahwa Polri sendiri menyatakan baru akan melakukan sosialisasi pada Januari 2026. Bagaimana bisa sosialisasinya dilakukan pada saat keberlakuan? Jadi ini sangat mepet, hanya 5 minggu untuk melakukan penerbitan aturan turunannya, untuk melakukan sosialisasi, bahkan sosialisasinya belum dibahas dengan komprehensif, maka ini yang ada nanti akan jadi kebingungan hukum penerapannya seperti apa, dan ini malah akan jadi kekacauan. Nah, sehingga perlu dipertimbangkan untuk Presiden melakukan penundaan keberlakuan. Dan kalau kita lihat juga gitu ya, di KUHP pun juga ditunda, ada masa transisi selama 3 tahun untuk mempersiapkan implementasinya. Tapi kalau kemudian ada penjelasan dari Ketua Komisi 3 dalam rapat paripurna bahwa terutama jadi highlight masalah jaminan dari aspek HAM-nya di balik penerapan KUHP baru ini, menurut Anda sudah cukup menjawab atau belum nih? Belum sama sekali. Jadi dari awal memang kritik dari RUU KUHP dari awal kita sampaikan bahwa ini sama sekali tidak mengadres masalah fundamental peradilan pidana di Indonesia, di mana kami nge-highlight salah satu yang selalu kami gaungkan dan kejadian sekarang gitu ya, penangkapan dilakukan secara masif, utamanya kemarin oleh teman-teman dari aktivis tahanan politik gitu ya, bahkan dari aktivis sampai dengan angkanya sampai dengan 1.000 orang ditangkap. Nah, salah satu permasalahan ini adalah soal tidak adanya otoritas yang menyeimbangi kekurangan penangkapan dari penyidik. Walaupun Jadi kemudian ini sudah ada jaminan bahwa tidak akan terjadi hal-hal yang menyeleweng begitu. Ya itu bukan jaminan, itu bukan perbaikan sistem, bahwa memang Indonesia punya kewajiban hak asasi manusianya untuk menghadirkan izin penangkapan dari otoritas yang independen, dan itu sama sekali tidak diperbaiki di konteks Indonesia. Misalnya, sekalipun misalnya Pak Habibur Rahman sampaikan bahwa dia diimbangi dengan kewajiban pendampingan advokat, Indonesia sendiri punya masalah terhadap akses advokat terkonsentrasi di Pulau Jawa gitu. Justru malah itu menambah permasalahan bagaimana menjamin semua advokat ada di setiap tingkatan pemeriksaan, ada di setiap polsek. Itu pun juga bukan jadi solusi, tapi membangun sistem yang tepat bahwa harus ada judicial scrutiny tadi. Oke, pertanyaannya begini kemudian, ini kan nunggu itikat. Kalau begitu, kalau berharap ada perpu, maka itikatnya sekarang dinanti. Kalau Anda membacanya atau seberapa yakin teman-teman koalisi ada itikat dari Presiden untuk mengeluarkan perpu? Dan kalau itu tidak terjadi, mengingat sisa kurang 30 hari lagi jelang ini akan diundangkan oleh pemerintah, langkah apa lagi yang akan dilakukan? Apakah akan ada uji materi? Kami sampai sekarang masih mendorong gitu ya bahwa kekacauan ini benar-benar harus diperhatikan Presiden Prabowo. Kalau misalnya Presiden Prabowo concern dengan pembawaan hukum, dengan rule of law, kebaruan ataupun kemudahan untuk iklim berinvestasi, maka harusnya Presiden Prabowo bisa melihat
masalah KUHAP ini gitu, bahwa banyak gitu ya kewenangan-kewenangan barunya dalam penyidikan, misalnya yang kami highlight tadi gitu ya, bahwa kedudukan antara penyidik lainnya, misalnya penyidik otoritas jasa keuangan, lalu kemudian penyidik bea cukai dan penyidik-penyidik lainnya itu harus di bawah koordinasi dari polisi, bukan koordinasi, harus di bawah persetujuan dari penyidik polisi. Padahal di satu sisi misalnya Pak Prabowo concern sekali gitu ya dengan penyeludupan gitu ya, banyak waktu dialog yang lalu Pak Prabowo bilang bahwa penyeludupan akan menjadi highlight pemerintahannya, pemberantasan terkait dengan barang-barang ilegal. Nah, padahal di situ bea cukai harus untuk melakukan upaya paksa, menahan, menangkap, bahkan mengirimkan berkas kepada penuntut umum harus dengan approval atau persetujuan dari penyidik Polri. Nah, itu kan hal yang sangat simple dan ini sudah terjadi lama, bahwa koordinasinya bisa langsung antara penyidik PPNS kepada penuntut umum, tapi kemudian ini akan berubah sedemikian rupa sistemnya, dan sayangnya gitu ya, misalnya aparat-aparat penegak hukumnya termasuk juga penyidik bea cukainya mungkin juga belum tahu, dan ini akan memberikan permasalahan di penegakan hukum. Kalau kemudian, sorry saya potong Mbak, kalau kemudian perpunya belum kunjung terbit sesuai keinginan teman-teman dalam kurun 30 hari sebelum ini diundangkan, di masa ini akan diundangkan begitu, akan uji materi nggak? Itu kami pertimbangan, pastinya akan dilakukan uji materi. Banyak sekali materi dalam RKUHP tuh yang tidak sejalan dengan kejelasan hukumnya gitu. Misalnya yang kami highlight adalah soal upaya paksa, penyitaan, pemblokiran, penggeledahan yang dengan dibilang bahwa dia dengan izin hakim, tapi kemudian bisa dikecualikan berdasarkan penilaian individual dari penyidik. Nah, itu berdasarkan tata hukum di tafsir putusan MK, lalu kemudian kita analisis dengan undang-undang kepolisian, itu tidak diperkenankan untuk dipergunakan bagi kewenangan upaya paksa, karena itu konteksnya adalah diskresi, konteksnya adalah kepentingan umum dan ketertiban umum gitu ya, bukan untuk penegakan hukum. Nah, itu bisa kita lakukan. Tapi saat ini sebelum diundangkan, yang kami masih dorong adalah Presiden bisa menerbitkan Perpu. Oke, Mbak Medina, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Selamat malam Mbak, sehat selalu ya. Terima kasih Mas Rival, sehat selalu juga. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, ramai dibincangkan publik sebagai calon pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia. Mantan pelatih Timnas Uzbekistan Timur Kapadze datang berlibur ke Indonesia. Mengemuka juga nama pelatih Persib Boyan Hodak yang berpotensi menangani Timnas. Kita punya diskusinya sebentar lagi. Saatnya kita bicara sepak bola. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak merespons isu dirinya masuk radar PSSI untuk menangani Timnas Sepak Bola Indonesia. Pelatih berkebangsaan Kroasia ini sejak 2023 menukangi Persib Bandung dan membawanya 2 kali juara secara beruntun. Boyan sebelumnya lama berkiprah di Malaysia, bahkan pernah menjadi pelatih kepala tim U19 Malaysia. Saat ditanya isu jadi calon pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia, ia meminta wartawan tanyakan hal itu kepada PSSI karena federasi yang memutuskan. About the rumor you will coaching Indonesian Timnas. One, you don't ask me, you ask PSSI. I think that they decide, not me. Ramai dibincangkan publik sebagai calon pelatih Timnas Indonesia. Mantan pelatih Timnas Sepak Bola Uzbekistan Timur Kapadze datang berlibur ke Indonesia. Kapadze memastikan PSSI pernah menghubunginya via daring soal kursi pelatih Timnas. Satu bulan berlalu sejak pemecatan Patrick Kluivert, Timnas Indonesia masih tanpa nakoda. Meski sejumlah nama ramai dibincangkan publik, tetapi PSSI masih bungkam. Salah satu yang digadang-gadang publik sebagai calon pelatih Timnas adalah Timur Kapadze, mantan pelatih Uzbekistan yang meloloskan negaranya ke Piala Dunia 2026. Kapadze yang kini tengah berada di Indonesia mengakui pernah dihubungi PSSI menanyakan kesediaannya menangani Timnas Indonesia. Просто xohishini bilish uchun qildi. Xohish bormi yo'qmi degan narsani boshqa narsa qilmagan. Undan keyin gaplashaman.
Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyebut calon pelatih timnas diantaranya masih menangani klub dan tim nasional negara lain. Namun PSSI tidak akan mengungkap nama-nama calon pelatih dengan alasan melindungi privasi. Kami menghormati karena masing-masing pelatih kepala itu punya privasi. Ya, punya privasi. Yang kedua juga para pelatih ini masih berada di klub dan masih berada di timnas suatu negara. Mulai pekan depan, PSSI akan mewawancara sejumlah kandidat pelatih timnas. Keterlibatan figur yang paham teknik sepak bola dinilai penting agar PSSI tak mengulang kesalahan sebelumnya saat merekrut pelatih. Ya, itu sebabnya saya menyambut baik kalau Dirtek dilibatkan. Jangan lupa kita juga punya penasihat teknis. Kita punya banyak warga Belanda di dalam federasi ini yang bisa kita libatkan. Kalau benar-benar kita mau berubah lah, nggak lagi seperti kemarin. Istilahnya kan Pak Erik dituding one man show tuh dalam mengelola tim nasional. Nah sekarang sudah ada perubahan. Semoga perubahan ini juga tidak terlalu dibumbui drama-drama karena pecinta sepak bola tanah air berharap PSSI menyeleksi kandidat pelatih timnas dengan benar. Siapapun nanti yang terpilih, sang pelatih harus mampu dan memahami karakter pemain timnas Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Jadi, siapa yang akan dipilih PSSI untuk menangani timnas Indonesia? Kita akan diskusikan ini bersama analis sepak bola Gita Suwondo. Bung Gita, apa kabar Bung? Baik, Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Namanya masih berseliweran sana-sini dengan banyak tokoh, dengan segala potensi. Tapi kalau dari analisis Anda, yang berpeluang paling kuat siapa? Kalau saya sih tidak melihat bahwa Timur Kapasi berpeluang paling kuat. Kenapa? Karena saya selalu khawatir dengan federasi bahwa kalau bukan pilihan mereka tidak akan memilih pelatih ini. Karena kalau kita lihat dari track record harusnya Timur Kapasi. Kenapa? Karena dia bisa membawa Uzbekistan sampai sejauh ini. Walaupun harus diakui bahwa grassroots di Uzbekistan itu sudah sangat baik sekali. Sehingga mereka butuh waktu 16 tahun dari terakhir kali mereka hampir lolos Piala Dunia sampai mereka lolos Piala Dunia dari 2010 sampai 2026. Artinya 16 tahun mereka berusaha dengan membenarkan grassroots mereka maju di sepak bola under 15 mereka, under 16 mereka, under 17, under 19, under 23 lolos ke Olimpiade, baru kemudian mereka ke Piala Dunia. Kita kan belum sama sekali ke arah situ. Kemudian kalau kemarin yang dikatakan bahwa kita akan melangkah di tahun 2034, itu kan masih lama, harus dimulai dari sekarang. Timur Kapase adalah salah satu pelatih yang punya kemampuan untuk melakukan itu, karena dia bisa cepat beradaptasi untuk mengetahui karakter-karakter timnas kita. Tapi kalau melihat, tapi kalau kemudian PSSI ada rencana atau jadwal ke Eropa, apakah ini tanda-tanda pelatih timnas kita datang dari Eropa lagi nih, Bung? Ya, Uzbekistan kan dekat-dekat juga dari Eropa ya, bisa juga jadinya. Tapi gini, berandai-andai, saya tuh nggak tahu kontrak mereka dengan KNVB itu seperti apa. Kalau sampai diharuskan untuk merekrut pelatih Belanda, karena Dirtek kita juga datang dari Belanda, ya mungkin saja. Tapi pertemuan di Eropa kan bisa saja dengan pelatih-pelatih yang dari Asia. Jesus Casas lah contohnya. Dia kan berdarah Eropa, tinggalnya di Eropa. Sekarang sedang tidak ada pekerjaan. Dia mantan pelatih Irak, sukses membawa Irak sampai ke Piala Asia, mengalahkan kita 3 kali. Jadi mungkin saja salah satunya adalah dia. Kemudian ada yang digadang-gadang kemarin adalah pelatih Irlandia, walaupun saya menganggap bahwa itu hanya rumor saja. Kenapa? Karena Irlandia lolos ke fase playoff, akan main di Maret. Tidak mungkin dia akan mau direkrut dari sekarang. Kalaupun dia mau dengan angka tertentu, pasti tidak akan diberi kesempatan oleh Federasi Sepak Bola Irlandia. Artinya Irlandia akan ngotot untuk tetap menjaga dia menjadi pelatihnya, karena sudah nanggung ya, Maret tinggal dekat lagi. Jadi saya pikir kalaupun ke Eropa iya, tapi pilihannya antara Jesus Casas, mungkin saja Timur Kapasi, kan bisa aja dia diwawancara pada saat manajemen PSSI itu datang ke Eropa. Ya mungkin aja jadinya. Tapi kalau membaca kondisi kita sekarang, menurut Anda kriteria apa yang sebetulnya atau seharusnya jadi prioritas buat PSSI memilih pelatih baru, mengisi kursi yang masih kosong nih? Ya, yang jelas bahwa dia harus cepat beradaptasi, tahu karakter pemain-pemain Indonesia. Pemain kita kan rasa-rasanya sudah akan tetap mengandalkan para diaspora.
para naturalisasi yang ada di Eropa. Artinya sudah terpantau juga. Tapi dia juga harus memantau pemain-pemain yang ada di liga kita, di BRI Super League. Ini yang mungkin repot kalau dia berdomisili di Eropa. Artinya saya nggak tahu kalau pelatih Belanda ini direkrut mau nggak mereka datang untuk memantau semua pertandingan yang ada di liga, karena kita kan nggak mungkin naturalisasi terus menerus. Kemudian sekarang kan sudah ada Om Simon Tahamata untuk grassroots kita. Kenapa tidak dicoba? Karena toh dia orang Belanda aja, orang Belanda juga. Kenapa tidak bekerja sama dengan Om Simon Tahamata untuk memantau pemain-pemain junior kita? Karena kan bukan cuma buat AFF, bukan cuma buat Piala Asia, tapi buat kedepannya nanti. Kita kan nggak bisa terus-menerusan ambil dari naturalisasi dari Eropa, itu akan mahal sekali biayanya ya. Terlepas federasi bilang bahwa pemain-pemain ini willing nih untuk bermain di Indonesia. Tidak mungkin tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk naturalisasi mereka. Tidak mungkin tidak ada biaya yang dikeluarkan seperti misalnya first class flight dari Eropa untuk bermain di Asia. Itu aja yang saya pikir. Oke. Saya kembali lagi ngomongin soal Timur Kapadze ini, karena kan pancingannya gara-gara kemarin tuh datang ke Jakarta, walaupun kemudian alasannya buat liburan, tapi kan udah muncul tanda-tanda, apalagi dia ngaku udah dikontak sama PSSI walaupun pertanyaan secara umum. Kalau dihitung-hitung persentasenya kemungkinan dia bakal jadi pelatih kita tuh berapa persen kalau hitung-hitungan Anda ya? Saya pikir sih cukup besar ya, tapi nggak sampai 50% lah. Saya pikir tapi dia yang tertinggi ya di antara calon-calon yang lain ya. Kalau PSSI bilang ada 5 calon, saya berpikir bahwa dia salah satu yang tertinggi, mungkin sekitar 30%. Kenapa? Karena track record dia oke. Kemudian dia kan seperti apa ya? Seperti dalam tanda kutip dibuang oleh Federasi Sepak Bola Uzbekistan. Sudah meloloskan mereka, kok tidak dipakai hanya menjadi asisten pelatih dari Fabio Cannavaro yang jelas track recordnya tidak terlalu baik. Jadi saya pikir juga ada motivasi tersendiri bagi dia kalau sampai dia menangani tim ini. Karena ada AFF, ada Piala Asia sebagai targetnya. Secara kemampuan, kelebihan apa yang mungkin bisa dimanfaatkan juga nih buat mengembangkan timnas kita di Indonesia ini kalau melihat Timur Kapadze sejauh ini ya? Ya, kan dia juga bagus sekali ya dalam menangani tim junior Uzbekistan ya. Dari under 17, kemudian dari under 19, kemudian meloloskan juga ke Olimpiade, dan terakhir meloloskan mereka ke Piala Dunia. Jadi sudah tidak diragukan lagi lah sebenarnya track recordnya. Kalau banyak sekali media dan juga kita sendiri suka mengatakan bahwa jangan sampai salah pilih kembali karena terburu-buru seperti kasus di tanggal 25 Desember 2024 lalu. Saya pikir Timur Kapadze itu tidak terburu-buru. Kesannya memang ambil comot, tapi yang jelas bahwa ini orang yang berkualitas. Kan kita harus mengambil pelatih dengan track record pelatih yang berkualitas, bukan pemain yang berkualitas. Oke. Di tengah nama-nama itu muncul juga namanya Boyan Hodak. Nah, dia kan terbilang cukup sukses juga di Persib, menangani Persib, lama malang melintang di Asia Tenggara juga. Menurut Anda secara hitung-hitungan potensial nggak nih? Ya potensial. Kenapa potensial? Karena dari angka pasti dia akan tidak setinggi Timur Kapadze, tidak akan setinggi Jesus Casas. Maaf loh, bukan mengecilkan, tapi memang pasti tidak akan setinggi itu. Kemudian dia sudah tahu sepak bola Indonesia. Dia datang dengan menangani Persib yang lagi ditinggal oleh Luis Mia. Artinya pemain-pemain itu bukan pilihan dia, tapi dia bisa mempoles Persib sampai lolos ke fase Championship Playoff waktu itu, dan kemudian menjadi juara di fase Championship Playoff. Artinya dia pelatih yang berkualitas, tapi balik-balik lagi, dia punya tugas besar, bukan saja melatih baik untuk tim nasional kita, tapi dia harus melalui fase di mana tidak pernah ada pelatih yang sukses di klub juga sukses melatih tim nasional sampai juara, pelatih timnas Indonesia. Artinya banyak sekali pelatih yang sukses di klub tapi tidak terlalu bagus pada saat menangani tim nasional kita. Itu aja yang harus dipatahkan oleh dia. Tapi selalu ada kali pertama dalam setiap kesempatan. Kalau Bojan Hodak sampai dipilih, itu pilihan yang bagus, dan mudah-mudahan dia bisa mematahkan mitos itu. Oke, persoalannya juga begini. Ini kan FIFA Matchday bentar lagi nih. Sampai sekarang belum ketahuan hilalnya dalam tanda kutip. Jadi kalau menurut Anda realisisan idealnya kita harus dapat pelatih ini kapan? Desember, ya sekarang ya, kalau PSSI bilang bahwa akan wawancara mulai minggu depan, setidaknya di akhir Desember harus sudah ada pelatih. Karena dia harus memulai pemantauan di Liga BRI Super League itu sesudah SEA Games. Artinya sesudah SEA Games itu kan mereka akan mulai bermain kembali tanggal 20 Desember. Itu pelatih yang baru sudah harus memantau semua pertandingan-pertandingan yang ada di BRI Super League, sambil juga memantau pertandingan-pertandingan pemain-pemain diaspora kita yang sudah ada di Eropa.
tidak mudah, tapi dia pasti akan didukung oleh tim kepelatihan yang juga sama mumpuninya. Biasanya kan kalau Timur Kapasnya yang dipilih, dia akan membawa timnya. Kalau Bojan Hower yang dipilih, dia akan membawa timnya. Demikian juga kalau sampai Jesus Casas yang dipilih, dia juga akan membawa timnya. Saya pikir tiga kandidat ini yang paling memungkinkan untuk melatih kita ya. Nggak tahu ya kalau PSSI tiba-tiba kan 5 mereka bilangnya. Kalau ada 2 lagi yang tidak tercium oleh radar kita. Tapi kalau secara PR untuk penanganan timnasnya tetap sama atau akan ada beda lagi nih menurut Anda? Rasa-rasanya akan sama. Timur Kapasnya saya pikir juga akan mengulang apa yang sudah dilakukan oleh pelatih kita sebelum Patrick Kluivert ya, memanfaatkan sisi yang terbaik dari tim nasional kita, yaitu bermain dengan bertahan untuk kemudian counter to attack. Saya pikir juga akan hal yang dilakukan akan dengan sama. Hanya saja fisik pemain kita kan tidak sebaik pemain Uzbekistan. Kita pernah lihat bagaimana pemain under 23 mereka bermain bak pemain senior. Itu yang mungkin akan dipoles oleh Kapasnya, bagaimana maksimalkan pemain kita sampai fisiknya bisa mumpuni seperti pemain-pemain Uzbekistan. Nggak tapi secara kualitas dia akan bisa melakukan hal kita. Oke, Bung Gita Suwondo, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami dan berbagi perspektif kali ini. Sehat selalu ya Bung, selamat malam. Kami akan segera kembali dengan laporan lainnya, saudara, termasuk soal kuasa hukum keluarga dosen Untak, Dwinanda Lincia Levi yang ditemukan meninggal di kamar indekos, yang meminta agar kejadian yang menimpa korban Levi diusut tuntas. Desakan ini karena kematiannya dipandang tidak wajar. Bertemu kembali, saudara. Hujan deras yang mengguyur Bogor, Jawa Barat membuat debit air di Bendung Cisadane, Kota Bogor meningkat. Warga yang berada di hilir sungai diimbau waspada. Ketinggian air di Bendung Cisadane mencapai 120 cm atau pada level siaga 3. Naiknya permukaan air di Cisadane disebabkan hujan deras yang mengguyur kawasan Gunung Salak. Warga yang tinggal di bantaran sungai diminta waspada, termasuk warga Tangerang, Banten yang merupakan hilir dari sungai ini. Untuk saat ini kondisi Bendung Cisadane siaga 3 dengan ketinggian 1,2. Penyebabnya adalah hujan merata dari hulu dan daerah Bogor juga. Oke. Beranjak ke topik lain, kuasa hukum keluarga dosen Untak, Dwinanda Lincia Levi yang ditemukan meninggal di kamar indekos meminta kejadian yang menimpa korban diusut tuntas. Desakan karena kematiannya dipandang tidak wajar. Kuasa hukum keluarga dosen Untak Zainal Abidin Petir meminta polisi mengusut tuntas kasus ini, termasuk keterlibatan perwira polisi yang saat itu berada di lokasi kejadian. Menurut Zainal, meninggalnya Levi tidak wajar. Polisi betul-betul bisa mengungkap misteri kematian dosen muda cantik Dr. Levi. Itu sangat banyak kejanggalan dan kecurigaan. Makanya saya selaku pengacara keluarga ada kejanggalan itu, ada kecurigaan atas kematian itu. Supaya tidak janggal dan curiga, polisi harus bisa membuktikan bahwa kematiannya itu karena apa. Pihak kampus Universitas 17 Agustus Semarang, Jawa Tengah, tempat korban bekerja, menduga ada kejanggalan dari kasus kematian dosen Levi. Untak membentuk tim advokasi untuk mengawal kasus kematian dosennya. Mereka berharap dengan dibentuknya tim ini, pengusutan akan berjalan tuntas dan transparan. Jadi tadi sudah dibicarakan oleh Bapak Oto, kita akan mengawal mulai dari Senin lah, insya Allah ya, Senin kita sudah mulai mengawal kasus ini, baik di tingkat di sembilan profesi itu, di Propam, Provos maupun nanti pada saat penyidikan. Kalau memang itu masuk dalam ranah tindak pidana. Di lain pihak, Polda Jawa Tengah mengaku sudah melakukan olah TKP, otopsi, hingga penyitaan berbagai barang bukti untuk mengusut dugaan tindak pidana dalam kematian dosen Universitas 17 Agustus Untak Semarang, Dwinanda Lincia Levi. Sejumlah saksi juga telah diperiksa dan temuannya akan dipaparkan dalam gelar perkara. Dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik,
nanti pada saat gelar perkara akan dilakukan pemaparan lini masa kronologis dari kejadian tersebut. Diharapkan dari hasil pemaparan tersebut kita dapat menentukan apakah peristiwa tersebut tindak pidana atau bukan. Berita berikutnya datang dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang menyampaikan pidato penting dalam Indonesia Afrika CEO Forum di Johannesburg, Afrika Selatan. Dalam pidatonya, Gibran menyebut ada kesepakatan bebas visa antara Indonesia dan Afrika Selatan. Wapres Gibran langsung menghadiri acara Indonesia Afrika CEO Forum setibanya di Johannesburg, Afrika Selatan, Jumat waktu setempat. Dalam forum itu, Wapres menceritakan perjalanan panjang yang ditempuh selama 11 jam. Ia juga membawa salam dari Presiden Prabowo Subianto serta menyoroti kesepakatan bebas visa antara kedua negara. Gibran lalu menegaskan komitmen Indonesia memperkuat hubungan ekonomi, investasi, dan kerjasama strategis dengan Afrika Selatan. Actually, I've just arrived maybe an hour ago. It was a long flight, but I'm really happy to see all of you here. The visit of President Ramaphosa a few weeks ago to Indonesia reflects deep cooperation between the two countries. Both presidents agreed to have visa-free entry. Terima kasih sudah bersama Sapa Indonesia Malam. Saya Tifal Solesa. Selamat mengikuti program kami berikutnya hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya.